wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nanya? Baik. Pada saudaraku, saudara dunia akhirat, dimanapun saudaraku berada yang saya cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam acara silaturahmi di media Zoom. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa menambah wawasan iman kita, semakin luas pengetahuan kita, dan semoga terjawab apa yang selama ini menjadi tanda tanya pada diri saudaraku semua di dalam menjalani untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Saudaraku semua yang saya cintai, pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan ke nomor saya secara pribadi. Yang pertama, kemarin dari Pak Haji Yaman yang menanyakan dalilnya, ayatnya, perjalanan manusia menuju Allah mulai uluhiyah, ubudiyah, dan rububiyah. Dan ada lagi tadi yang dari Banyuwangi menanyakan seringkali mendengar fatwa-fatwa dari para mubalek bahwasanya orang yang mau meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Ada lagi yang menanyakan masa lalunya terlalu banyak dosa, masih ada pengampunan apa enggak kalau ingin tobat kepada Allah. Jadi ini nanti saya ringkas pada satu ayat. Mudah-mudahan dari semua pertanyaan-pertanyaan saudara terjawab dengan satu ayat ini saja. Tapi bila mana masih ada yang merasa kurang lega pada jawaban saya, nanti bisa bertanya lagi. Yang pertama, masalah pertanyaan Pak Haji Yaman. Ayatnya yang menunjukkan perjalanan menuju Allah dari uluhiyah, ubudiyah, dan rububiyah. Memang itu bahasa dari kalangan kita sendiri. Kalau mencari di Al-Quran memang nggak ada. Dan semua ajaran pasti punya istilah-istilah bahasa yang khusus di dalam jamaah masing-masing. Jadi istilah uluhiyah, ubudiyah, rububiyah itu proses perjalanan saya pribadi setelah mengikuti bimbingan dari Gus Sudi.
Yaitu uluhiyah itu masalah ketuhanan, ubudiyah masalah cara melakukan, rububiyah sudah pada titik kemahaan. Kalau yang saya pakai pedoman dalam Al-Quran seringkali saya utarakan, kullu syai'in halikun ila wajaha lahul hukmu wa ilahi turja'un. Kullu syai'in halikun itu menurut yang sudah saya lakukan, itu perjalanan dari uluhiyah dan ubudiyah. Kullu syai'in, setiap menuju Allah kok masih ada mediasi, itu masih halikun, belum sampai pada alamatnya. Ila wajah itu sudah ke rububiyah, ke titik kemahaan. Maksudnya begini, kullu syai'in halikun, kalau menuju Allah itu masih dalam perjalanan uluhiyah dan ubudiyah. Maksud uluhiyah adalah dalam hal mengenal Tuhan itu masih pakai sebutan sebuah nama. Dan ubudiyah dalam menyembah Tuhan itu masih ada mediasi. Masih ada berupa bentuk wujud yang dipuja atau titik kiblat. Makanya dalam hal ketuhanan dan cara menyembah, apa yang ada di dunia ini berupa mediasi apapun itu sah-sah saja. Karena apa? Dari lahir sudah dikenalkan mediasi yang berupa yang dianggap sebagai kiblatnya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, dan lain sebagainya. Dan itu pun Allah yang memperkenalkannya. Makanya dalam hal ketuhanan dan cara menyembah, itu hak masing-masing, kita nggak boleh mencela. Hanya karena yang dilihat. Misalnya kita melihat orang menyembah matahari, loh. Orang kok menyembah matahari? Menyembah berhala, orang kok menyembah berhala? Jangan lupa, kalau masih tingkatan ubudiyah, cara menyembah, semua agama punya mediasi. Jadi, misalnya agama A menyalahkan mediasi dari agama B. Agama A mengatakan, loh itu kok menyembah berhala, batu, loh itu kok menyembah dupa. Saya yakin untuk kita masyarakat Indonesia, arah menyembahnya itu tidak pada mediasinya, tapi pada yang maha. Kalau agama A mengatakan agama B menyembah berhala, apa bedanya dengan yang dikiblatkan, yang dihadapi oleh agama A? Sama berupa media dan sama berupa batu. Tapi agama A kalau dikatakan menyembah bangunan, ya nggak mau. Begitu juga agama B, kalau dikatakan menyembah berhala, ya nggak mau. Itu hanya mediasi.
agama sih menyembah menghadap matahari. Kalau dikatakan menyembah matahari pun nggak mau. Karena pada diri hati yang dalam semua itu berniat menghadap yang maha kuasa. Makanya kita nggak punya hak mencela apa yang menjadi kiblat agama masing-masing. Sebelum mencela, baca diri kita dulu. Di dalam melakukan menyembah, pakai mediasi apa enggak? Bahkan arahnya kurang 1 senti aja katanya enggak sah. Bahkan sampai mati pun dihadapkan arah mediasinya. Makanya dalam Al-Quran sudah jelas, wailul likulli humazatil lumazah, neraka untuk orang yang mencela. Karena apa? Manusia itu nggak bisa memilih. Mengapa mereka menyembah matahari? Mengapa mereka menyembah berhala? Karena mereka lahir dari rahim seorang ibu yang menyembah pakai mediasi tersebut. Jadi kalau merasa beriman, menyalahkan soal mediasi, apalagi bertengkar soal mediasi, ya masih jauh dari hal iman. Jadi uluhiyah menyebut Tuhan dan cara menyembah, kalau masih berdasarkan agama, belum ke ketuhanan sejati, belum ke rububiyah, pasti berupa mediasi. Ada yang berupa sapi. Jadi kalau nggak mau dikatakan menyembah suatu benda, ya jangan mengatakan orang itu menyembah berhala. Itu hanya mediasi. Sama rakyat Indonesia ini semua menyembah yang maha kuasa, itu hanya mediasi. Jadi saya minta kepada saudaraku se-Nusantara, kembalilah ke persatuan dan kesatuan, ke ketuhanan yang Maha Esa, hindari pertengkaran, perdebatan hanya karena soal beda mediasi. Kalau sudah ke rububiyah, asli kemahaan, titik kemahaan, nggak ada mediasi. Jadi kiblat itu kemanapun kita menghadap yang Maha Kuasa. Kemanapun kita berjalan, kalau sudah ke rububiyah, jelas yang menghidupi kita, yang tempat bersandar kita, udah lewat mediasinya. Itu soal kiblat. Jadi kiblat itu titik menghadap pada yang Maha Kuasa, bukan titik menghadap yang berbentuk mediasi. Jangan terlalu fanatik hanya karena mediasinya. Jadi mari kita buka wacana hati kita, rasa ketuhanan kita, kerukunan kita, bersatu kembali, tidak sakit hati hanya karena beda mediasi, tidak terpecah belah hanya karena beda mediasinya.